Selamat siang, perkenalkan nama saya Taruna Alessandro Leonistopu, course TPV2 dengan nomor MIT 3516120025. Yang pertama saya jelaskan yaitu basic hydraulic system. Sistem hidrolik pesawat terbang adalah sistem aktif di mana pompa menyuplai tekanan. Nah, ada dua jenis hidrolik aktif sistem yang umum digunakan, yaitu sistem pusat terbuka dan sistem tertutup. Ada 6 komponen utama yang umum pada kedua sistem, yaitu 1. Sebuah reservoir minyak, 2. Sebuah pompa, 3. Selektor atau katup kontrol, 4. Aktuator, 5. Filter, 6. Katup pelepas. Yang pertama saya bahas yaitu sistem pesawat terbuka. Sistem hidrolik paling sederhana yang digunakan pesawat adalah sistem pusat terbuka. Sistem ini memiliki kelemahan, yaitu hanya bisa digunakan dalam satu waktu. Cairan mengalir dari pompa melalui tekanan filter ke katup selektor pertama. Jika filter terhubung ke katup inti tidak beroperasi, maka katup akan berfungsi dalam posisi yang ditunjukkan dalam cairan akan mengalirkan katup selektor kedua. Jika layanan ini tidak membutuhkan cairan, maka katup ini juga akan berada di posisi seperti yang ditunjukkan dan cairan akan mengalirkan melalui pelabuhan pusat. Ini dapat berlanjut untuk katup sebanyak yang dibutuhkan. Ketika fluida melewati katup terakhir secara berurutan, maka servisnya itu kembali waduk. Hal ini membuat mesin mengoperasikan pompa dalam kondisi offload dan membuat sedikit tekanan. Tapi di sana masih mengalirkan lime melalui pompa untuk didinginkan dan dilumasi. Lalu fluida diarahkan ke aktuator yang akan bergerak. Cairan dari sisi lain aktuator akan kembali ke reservoir melalui pelabuhan pusat dari selektor kedua ketika aktuator mencapai ujung dari sirkulasi ini. Selektor kembali dalam posisi netral untuk membongkar pompa dan izin servis lain untuk diproses. Jenis sistem ini sering dioperasikan pada pesawat ringan, tidak membutuhkan tekanan konstan untuk setiap waktu. Nah, yang kedua itu hydraulics, fluids, pipelines, dan seals. Dalam pelajaran ini akan mempelajari properti yang diperlukan untuk pesawat terbang, cairan hidrolik, dan kebutuhan untuk memiliki saluran pipa yang dirancang dengan baik yang membawa cairan di sekitar sistem, dan melihat desainnya berbagai segel yang digunakan dalam sistem untuk menghentikan keluarnya cairan. Ada 9 sifat yang idealnya dari fluida hidrolik, yaitu sifat fluida hidrolik adalah mampat. Penting bahwa fluida hidrolik relatif tidak dapat dimampatkan kisaran tekanan normalnya yaitu 260 bar atau 4000 psi. Ini akan memastikan pengoperasian layanan seketika. Pada kenyataannya hampir semua cairan memiliki ini. Properti dalam diagram menunjukkan efek dari menerapkan tekanan ke wadah cairan. Tekanan 346 bar atau 5000 psi jauh di atas tekanan operasi sistem normal. Diterapkan cairan dikompresi hanya 1% dari volume aslinya, yaitu 90% sisanya. Nah, yang kedua itu fluida hidrolik harus memiliki sifat pelumas yang baik untuk kedua logam tersebut dan karet, karena akan digunakan sebagai pelumas untuk semua bagian yang bergerak di seluruh sistem. 3. Memiliki viskositas yang cukup rendah untuk meminimalkan gesekan, tetapi cukup tinggi membantu mencegah kebocoran. Viskositas adalah fluida yang resistansinya semakin tinggi. Viskositas semakin besar resistensinya. Yang keempat yaitu titik didih tinggi. Cairan harus memiliki titik didih yang tinggi. Kenapa? Karena gunanya untuk membantu mencegah kavitasi dan titik beku yang sangat rendah, karena reservoir mungkin berada di luar area yang dipanaskan badan pesawat. Jarak minimum yang dibutuhkan tambah 80 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius.
5. Titik nyala tinggi atau tidak mudah dibakar. Cairan hidrolik halus tidak mudah dibakar atau memiliki titik nyala di atas 100 derajat Celcius. Kelebihan cairan disimpan di reservoir saat tidak digunakan. Aktuator kerja ganda yang tidak seimbang pada saat itu paling sering ditemukan dalam sistem pesawat terbang. Ini dioperasikan secara hidrolik di kedua arah karena keberadaan batang piston. Permukaan piston tempat batang dipasang memiliki area yang lebih sama dengan tekanan dikalikan luas. Jadi lebih banyak gaya yang dapat diterapkan selama perpanjangan batang piston, kemudian selama retraksi. Jika tekanan yang sama disuplai ke kedua sisi aktuator jenis ini karena perbedaan antara area di kedua sisi piston, ram akan memanjang. Biasanya operasi yang memberikan resistensi lebih besar dilakukan ke arah di mana batang piston memanjang. Misalnya dalam kasus roda pedarat, batang akan memanjang untuk menekan roda gigi dan menarik untuk menurunkannya. Komponen-komponen yang digunakan untuk mengubah tekanan hidrolik menjadi gerakan mekanis. Aktuator atau dongkrak hidrolik digunakan untuk mengubah aliran fluida menjadi gerakan linear atau putar. Ukuran dan konstruksi bervariasi tergantung pada beban operasi, tapi semua terdiri dari silinder luar, di mana selain piston dan rakitan segel yang melekat pada piston adalah batang piston atau ram yang melewati rakitan segel dan cincin penghapus yang dipasang di ujung silinder. 3 jenis aktuator digunakan untuk tujuan yang berbeda dalam sistem pesawat. Mereka adalah akting tunggal, akting ganda tidak seimbang, dan akting ganda seimbang. Aktuator kerja tunggal adalah aktuator yang dioperasikan secara hidrolik dalam satu arah saja. Gaya untuk memindahkannya ke arah yang lain disediakan oleh pegas. Aktuator jenis ini biasanya digunakan sebagai alat pengunci. Kunci diaktifkan oleh tekanan pegas. Aktuator jenis ini biasanya digunakan sebagai oleh tekanan hidrolik. Aplikasi tipikal adalah penguncian roda pendaratan. Aktuator jenis ini memiliki lebih banyak cairan di dalam silinder ketika ram diperpanjang daripada apa yang ditarik. Kelebihan cairan disimpan di reservoir. Yang keenam yaitu tidak korosi. Cairan hidrolik halus inert, kimiawi atau sifat korosif. 7. Tahan terhadap penguapan. 8. Cairan hidrolik halus bebas dari lumpur dan berbusa. 9. Cairan hidrolik harus memiliki penyimpanan yang baik, properti, serta harga yang wajar dan tersedia. Pada saat ini, tidak ada fluida hidrolik yang memiliki semua sifat ini. Ada 2 jenis yang umum digunakan. Keduanya beracun dan dapat merusak kulit. Cat penyegelan senyawa perspex dan sejenisnya. Jenis cairan tersebut adalah mata irisan harus dilindungi dari mereka, dan jika kontak dengan kulit dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan. Kulit yang terkontaminasi harus segera dicuci dengan sabun dan air. 2 jenis adalah cairan hidrolik mineral super bersih yang direkomendasikan. Semua sistem hidrolik beroperasi di bawah tekanan tinggi dan rendah atau sangat rendah, suhu dari 54 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Itu setara dengan H515 NATO, OM15 dan mil H5606F. Digunakan dalam sistem hidrolik dengan segel karet neoprena sintetis. 2. Skidrol. Skidrol adalah fluida hidrolik sintesis berbahan dasar ester fosfat yang berwarna ungu, digunakan dalam sistem hidrolik, mengandung segel karet butil sintesis. Kontak yang terlalu lama akan merusak kulit dan mata harus dilindungi darinya. Jika terjadi kebocoran, air dapat menyembur keluar sebagai kabut halus dan harus menggunakan pelindung mata saat menyelidiki kebocoran. Fluida hidrolik ini memiliki titik nyala yang sangat tinggi, yaitu 170 derajat Celcius, dan kurang rentan terhadap kavitasi dibanding jenis cairan mineral karena troll langit dengan titik didih yang tinggi adalah yang paling berbahaya. 2 cairan ini mudah terbakar jika suhu terlalu tinggi.
dan sumber penyalaan karena kilatnya yang sangat tinggi. Jika cairan yang salah ditambahkan ke sistem, kemungkinan kerusakan segel menyebabkan kebocoran fluida baik secara internal maupun eksternal. Kegagalan segel ini di pompa biasanya menyebabkan filter terlalu panas, tersumbat oleh serpihan, dan bagian dapat rusak karena korosi. Pewarnaan cairan membantu dalam identifikasi dan juga membantu menemukan kebocoran hidrolik. Namun, tidak boleh digunakan isolasi untuk mengidentifikasikan jenis fluida yang mungkin tidak dapat mempertahankan warna aslinya. Bila telah digunakan selama beberapa waktu, spesifikasi hanya dapat dikonfirmasi dengan membaca manual pesawat dan hanya menggunakan cairan dari wadah tertutup atau yang sesuai rig pengisian ulang. Efisiensi sistem hidrolik diatur oleh ketahanan terhadap gerakan yang ditemukan, oleh gaya fluida yang dikeluarkan untuk mengatasi statis. Resistansi yaitu gesekan pada silinder yang disebabkan oleh bagian-bagian piston yang bergerak, batang bergesekan dengan bantalan, dan segel dengan cairan yang bergesekan dengan dinding pipa. Gesekan antara piston dan silinder serta batang dan bantalan piston tidak dapat benar-benar dihilangkan. Itu hanya dapat dikurangi dengan desain yang baik dan pengerjaan gesekan antar dinding. Sedangkan pipa dan fluida tergantung pada kecepatan fluida dalam pipa tersebut, panjang lubang dan lapisan dalam pipa, dan jumlah tikungan. Hydraulic pressure control. Tekanan operasi normal dari sistem hidrolik di pesawat modern besar adalah 3000 pounds per inci persegi PSI. Pesawat yang lebih kecil mungkin memiliki sistem yang beroperasi pada 1500 PSI. Tekanan sistem maksimum diatur dan disesuaikan oleh pegas di piston kontrol untuk volume variabel tekanan konstan pompa. Sementara dalam sistem yang menggunakan pompa volume tetap pengiriman konstan. Fungsi ini dilakukan oleh katup pemutus otomatis atau CO point V. Sejumlah komponen lain digunakan untuk mempertahankan atau membatasi tekanan fluida di berbagai bagian. Dari sistem hidrolik, katup pelepas digunakan untuk menghilangkan tekanan berlebih yang disebabkan oleh pembebas termal ekspansi termal atau oleh kegagalan perangkat kontrol tekanan. Sistem normal pelepas aliran penuh. Dalam sistem penutup, mereka digunakan untuk perlindungan beban berlebih. Mekanis pelepas penutup untuk bertindak dalam cara yang sama, menghilangkan kelebihan tekanan dengan mengembalikan cairan kembali ke reservoir katup. Katup pelepas termal biasanya dipasang pada jalur yang diisolasi oleh katup atau selektor non-balik. Cairan yang terperangkap di jalur ini akan berusaha untuk mengembangkan. Jika suhu meningkat, ini akan menyebabkan peningkatan tekanan. Jika tekanan naik menjadi sekitar 10% lebih tinggi dari tekanan sistem normal, maka itu akan mengatasi pegas mendorong bola dari kursinya. Ini akan membuka lubang kecil yang memungkinkan sejumlah cairan kecil mengalir kembali sehingga menghilangkan tekanan yang memungkinkan katup untuk tutup lagi. Dalam sistem musim panas, katup pelepas aliran penuh atau katup pelepas tekanan tinggi dipasang di hilir pompa untuk bypass output pompa penuh ke reservoir jika terjadi kegagalan sistem kontrol pompa normal. Katup pemelihara tekanan atau katup prioritas mengisolasi layanan sekunder dari suplai tekanan jika tekanan sistem turun di bawah nilai yang telah ditentukan, sehingga memprioritaskan pengoperasian. Layanan utama sebelum sistem dimulai tanpa tekanan dalam sistem pegas akan menahan katup pemelihara tekanan di kursinya. Memotong suplai cairan ke layanan sekunder ketika tekanan operasi normal tersedia. Tekanan yang bekerja di bagian bawah katup akan cukup untuk mendorongnya ke atas melawan pegas yang memungkinkan cairan mengalir ke layanan sekunder katup. Sekarang akan memantau tekanan sistem. Jika tekanan harus turun, baik karena permintaan tinggi atau kesalahan, sistem pegas akan mengatasi tekanan hidrolik di bagian bawah katup yang mendorongnya ke bawah menutup pasokan ke layanan sekunder. Dengan memprioritaskan layanan utama
sampai tekanan kembali normal di pesawat dengan sistem hidrolik tunggal. Subsistem untuk pengoperasian kontrol terbang utama bertenaga sering diumpamakan melalui katup. Pemeliharaan tekanan dengan kontrol terbang yang diprioritaskan di atas layanan. Baik, sampai di sini. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.